Masih ingat nggak dulu kita kumpulkan donasi buat si Palin waktu dia sakit? Masih ingat nggak, coba? Hai guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kemana-mana ke seluruh dunia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kali ini saya akan komentari soal ricuhnya rebutan donasi antara Islam sendiri. Sebenarnya saya sudah warning ya, saya sudah kasih tahu lama banget bahwa sebenarnya banyak mualaf-mualaf kalian itu cuma cari donasi aja. Dan terbukti kan, bagaimana ini sih, siapa Umar katanya. Umar ternyata dia memfitnah Zuma, dia pergi ke sana kemari untuk donasi. Dan sekarang kalian sendiri ngeributin masalah itu. Dan kan yang sebenarnya kalian mau kan ya mualaf-mualaf model begitu ya, nggak berkualitas itu kan. Sebenarnya kan banyak mualaf yang beres, yang mana mereka benar-benar murni mau masuk Islam gitu. Tapi kan banyak juga yang cuman manfaatin donasi. Sebenarnya kan nggak cuman mualaf ya, Bu. Ada murtadin juga, mereka yang ngakunya Islam masuk Kristen dan kemudian keliling gereja cari donasi. Ada juga gitu loh. Makanya kita mesti hati-hati yang semacam ini. Harus hati-hati, benarkah dia ini murni karena dia pindah agama menemukan kebenaran, atau sebenarnya dia hanyalah orang yang mau cari uang, mencari duit gitu loh. Nah, ini penting untuk jadi pelajaran kita semua. Nah, sekarang ricu kan kalian kan ribut sendiri soal donasi. Aduh. Ingat? Ya, Bang Juma hubungin saya, tolong bantu karena ini ada yang sakit. Saya waktu itu juga agak menolak, tapi Bang Juma karena kebesaran hati kita buka kan gitu. Iya. Waktu itu kita berhasil mengumpulkan berapa ya? Ada pokoknya Bang Andi, saya lupa. Yang pasti Palen sendiri laporan juga ke saya. Alhamdulillah Bang Suma, Anda Abang buka donasi gini banyak, ada beberapa yang kirim ke rekening saya langsung. Makasih Bang Suma. Selain itu, saya minta bendahara saya juga ngirim ke dia. Oh, waktu itu kita langsung ke rekening dia ya? Iya, langsung ke rekening, karena saya memang agak rada-rada ini sih waktu itu, rada-rada agak-agak ya ada perasaan enggak enak aja gitu loh. Orang yang baru-baru menghina saya dengan melaporkan saya di MUI, tiba-tiba minta tolong ke saya, ya mau tidak mau adalah perasaan yang agak mengganjal gitu loh. Kamu barusan laporkan saya ke MUI, besok tiba-tiba saja kamu minta. Waduh, gimana dong perasaan saya kok bolak-balik kan kayak gitu. Jadi waktu itu saya bantu, saya sampaikan netizen silakan bantu nomor rekeningnya ini bla 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 dan seterusnya. Selain itu saya minta bendahara saya untuk transfer ke beliau. Teman-teman kan pernah lihat chatnya itu kan, yang ditampilkan dengan Umi Michan waktu itu, nggak salah, nggak tahu dari mana dapat chatnya itu. Dari si Oji. Oji, Ada VT-nya juga, sudah di-VT-kan Bang. Dan saya saat itu saya nggak mau ikut campur. Biasanya kalau ada donasi gitu kan, saya koin yang ada pada saya gunakan untuk donasi gitu kan. Tapi hari itu saya nggak mau, karena saya udah sebel dengan Valen sejak dia itu menjelek-jelekkan para YouTuber gitu kan, cari koin cari konten, padahal dia ngemis dari orang-orang yang bikin konten. Contoh seperti Bang Egel itu berapa kali dimintain itu, ya kan, itu dari konten, uang konten. Tapi kalau ketika dia ngomong mau dibikin konten, dia nyindir-nyindir. Nah, dari situ saya enggak mau ikut-ikutan, saya gitu. Iya, Masya Allah. Ya saya kira gitu ya. Teman-teman di bawah kalau ada rekamannya ajak tarung gua datang sekarang. Ada rekamannya nggak? Tadi saya udah telepon langsung kok, bertiga, Reski sama dia. Dia perdengarkan suaranya di Komal itu. Saya ajak dia nggak bisa apa-apa kok. Saya ajak langsung telepon. Gitu loh. Ya sekarang saya ke Reski fasilitasi. Nah, tolong Reski tolong kasih tahu dia kalau mau sparring sama gua, ya lu yang jadi wasit aja. Kan asik kalau begitu. Jadi nggak usah di framing lagi lah. Tantangan gue sparring sama dia. Gitu ya. Nggak usah ada
5 juta apalah gitu ya. Jadi musuh saya terberat hari ini nomor 1 adalah si Palen. Kalau sakit minta tolong. Kalau udah ditolong menggigit dari belakang. Saya dulu agak berat juga Pak De, karena Bang Juma meminta. Jadi saya terpaksa begitu. Dia hubungi saya kok. Ini nomor rekening saya. Cuma karena terhapus, ya kita kan pernah kena virus lah begitu. Jadi hilang semua bukti-buktinya. Saya pernah dulu mengucapkan 67 juta apa seperti apa, ya boleh juga sih. Kan ada rekeningnya bisa di print itu. Yang jelas ada sumbangan masuk ke dia adalah waktu dia sakit. Kan itu intinya. Dan tidak bisa dipungkiri, kami bantu dia kok. Karena suara kami, apa suara Bang Juma, masih didengar oleh netizen kok. Hari ini aja kalau kita buka. Ini hari ini kita buka nih. Misalnya bantu si Palen kalau dia sakit. Ini soal netizen manut kok. Tapi saya rasa kalau lagi sekarang ini ya, Bang Juma memerintahkan kami buka donasi dong buat si Palen, saya rasa netizen udah nggak mau. Saya yang bilang, Pak Desugi malah mau muntah mendengarkan permintaan saya itu. Kanda Handi, ini Iya. kalau memang jadi tarung ini olahraganya dari pihak Silabus Muay Thai yang di Tanjung Duren saya sudah konfirmasi, sudah fix. Saya pesan 2 jam kalau memang jadi. Tinggal valennya nih. Kalau Ya, memang jadi. baguslah itu. Jadi kalau di atas ringgang, kalau ada yang tewas, kan nggak dituntut secara hukum. Ya, nanti saya pesan 2 jam insya Allah. Kalau memangnya saya ke WA ke dia dulu kalau dia berani. Gua nggak kasih 2 jam, paling lama 10 menit. Ronde pertama selesai. Siap, Hebat siap. Bang Handi ya. Ewa kok. Bugis Makassar Selawan. Oh ngeri ya. Iya. Asal itu. Wih, hebat abangku bah. Katanya. Dia bantah loh bang. saya saksi ya, saya Iya saksi. bang. Mbak Nora, saya saksi. Ketika Saya di juga pasar lah jadi Poncol, ketika di pasar Poncol, preman-preman tuh takut sama Bang Andi. Saya saksinya. Aturan Kalau saya orang- beli knalpot itu habis 800.000, karena ada Bang Andi cuma kena berapa? 500. Lawang Bang Handi sebut nama orang aja, orang itu bisa kepalanya kempes. Itu terlalu. Betul Bang Andi. Yang saya Iya, beli iya. knalpot di Poncol itu Bang Andi. Iya Pak De. Saya Oke, ini mantan. sahabat-sahabat, saya silakan dilanjut. Saya rehat sejenak untuk maghrib ya. Lanjut. Saya masih tetap monitor kok. Lanjut. Saya ini mantan orang yang nggak dalam dunia gelap dulu teman-teman. Ya, saya sejak mengenal Bang Juma, Pak Desugi dan lain-lain itu, ya saya kembali ke jalan yang benar. Tapi jangan pancing saya untuk kembali lagi gitu. Tapi kalau begini caranya ya terpaksa dipakai cara lama gitu. Kasihan. Bahkan banyak orang yang mengaku pada akhirnya, yang beberapa waktu yang lalu saya bikin video kan ada seorang ibu-ibu yang, saya berjanji saya tidak akan menipu lagi, saya tidak minta-minta uang lagi. Nah ini kan problem bos. Yang seperti inilah yang mesti kita perhatikan dengan khusus. Tuhan Yesus juga nggak maulah orang yang pindah agama cuman gara-gara duit. Tuhan kan mengatakan, jika engkau lebih mengasihi keluargamu daripada aku, engkau nggak layak bagiku. Apalagi kalau kau cuman ikut saya, itu gara-gara mau cari duit doang. Saya rasa Tuhan Yesus pasti akan bilang, engkau tidak layak buat aku. Tuhan Yesus pada waktu itu pernah menegur. Kan yang ikut Yesus banyak ya, yang kita tahu 12 murid ya. Tapi kan di samping itu ada 70 pengikut dan masih banyak lagi orang yang mengikut Yesus. Di situ kan ada ketika Yesus membuat mujizat, 5 roti, 2 ikan, dan kemudian dimakan 5.000 orang. Itu mujizat luar biasa kan. Tapi ternyata pada akhirnya motivasi dari para murid ini kemudian keliru. Kelirunya apa? Mereka pada akhirnya mengikut karena ada mujizat, ada makanan yang membuat mereka pada akhirnya kenyang. Dan setelah itu terjadilah masalah bahwa motivasinya nggak murni. Yesus kemudian menegur mereka, bilang, kalau kamu itu sebenarnya ikut saya cuma karena roti. Dan banyak orang pada waktu itu tersinggung. Kemudian mereka pada akhirnya meninggalkan Yesus. Dan ketika meninggalkan Yesus itu ada ya, Yohanes 6 ayat 66. Ketika meninggalkan Yesus, Yesus nanyain para muridnya,
Kenapa kalian nggak ikut pergi juga? Pergi sudah, pergi. Dan pada waktu itu salah satu murid menjawab, enggak, ngapain saya pergi? Karena engkau adalah Tuhan yang benar gitu. Ngapain saya ikut pergi? Karena saya mengimani engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup gitu. Nah, dari sini kita melihat bagaimana Yesus sebenarnya nggak pusing kehilangan pengikut. Kalau mengikut cuman gara-gara duit, untuk apa? Nggak guna. Jadinya kan ribut soal donasi lagi deh. Donasi lagi. Cukuplah Mas Agus yang rebutan donasi. Oke, terima kasih, itu saja dari saya Luis Prasetyo di sini. Dan video.